Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di materi kali ini mengenai kebijakan moneter dan stabilitas nilai rupiah. Ini menyinggung studi kasus krisis ekonomi Asia tahun 1997. Sebelumnya kita review, perlu ketahui dulu sebetulnya apakah itu kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini itu kita artikan atau kita maknai itu sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentralnya, melalui bank sentral atau otoritas moneter lainnya. Gunanya apa? Untuk mengelola jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga dalam suatu perekonomian di satu negara tersebut. Nah, kalau kita mengetahui di ekonomi makro itu ada dua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Kalau kebijakan fiskal ini itu tindakan apa transfer dana ke daerah, kemudian melalui kebijakan pajak-pajaknya di Indonesia ini Pak Sentral di Indonesia tujuannya menjaga stabilitas harga supaya tidak ada terjadi inflasi, juga mendukung pertumbuhan ekonomi di negara tersebut juga untuk mencapai tingkat pengangguran yang signifikan. Itu dari tujuan kebijakan moneter. Nah, lalu di sini ada kita ketahui bahwasanya pernah terjadi yang namanya krisis ekonomi Asia 1997. Nah, apa yang melatar belakangi sehingga terjadinya krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 ini? Ternyata krisis ekonomi Asia ini itu juga dikenal sebagai krisis finansial Asia. Nah, krisis ini itu berupa krisis keuangan. Nah, krisis keuangan yang melanda hampir seluruh negara-negara di Asia Timur dan juga di Asia Tenggara pada tahun 1997. Kemudian lanjut hingga awal di tahun 1998. Nah, krisis ini itu menyebabkan nilai mata uang negara-negara di Asia Timur dan juga Asia Tenggara itu ya, semuanya itu hampir anjlok semuanya. Pasar saham juga itu anjlok, kemudian harga-harga aset seperti properti dan lainnya itu juga di beberapa negara itu juga anjlok, sehingga berujung pada resesi ekonomi yang parah di kawasan Asia Timur dan juga Asia Tenggara ini. Ini melanda negara-negara seperti yang pertama itu Thailand, kemudian Korea Selatan dan juga Indonesia. Itu pada krisis ekonomi ini, pada ekonomi prakrisis ini, ternyata sebelum terjadinya krisis ekonomi ini di negara-negara seperti di Thailand tadi, kemudian Indonesia dan juga Korea Selatan itu dikenal sebagai negara macan Asia karena pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat pada tahun itu. Sebelum 1997 itu. Kemudian teradanya arus modal asing yang begitu banyak dan juga ada kebijakan kurs tetap. Selanjutnya, itu menyebabkan kelebihan krisis ekonomi ini dari tadi prakris tadi pertumbuhan ekonomi tadi itu menyebabkan kelebihan utang di negara-negara macan Asia tadi ini. Terus ada penurunan atau defisit neraca perdagangan. Nilai ekspor itu lebih rendah dibandingkan dengan nilai impor yang terjadi di tiga negara tersebut, Thailand, kemudian Indonesia dan juga Korea Selatan. Sistem keuangan yang melemah. Itu. Penyebab dari krisis ekonomi Asia ini itu yang pertama tadi penyebabnya itu kan kelebihan utang, kemudian penurunan nilai ekspornya, juga kelemahan sistem keuangannya. Terus ada pemicu yang memicu terjadinya krisis ekonomi Asia 97 ini itu pertama karena ada devaluasi nilai mata uang Thailand bahtnya. Nah, krisis dimulai di negara Thailand pada tahun 27 pada 97 tadi itu. Nah, ketika pemerintah Thailand itu memutuskan untuk membiarkan mata uangnya itu yaitu mata uang baht itu terapung bebas ya, melambung tinggi dan pemerintah mempertahankan nilai tukar tersebut supaya tetap tetap melambung itu loh, sehingga menyebabkan kekhawatiran di beberapa investor
tentang kemampuan Thailand tadi untuk mempertahankan nilai tukar tetap mereka, sehingga terjadinya panic selling ya. Devaluasi barat menyebabkan aksi jual yang besar-besaran pada investor-investor tadi di negara Thailand tersebut, sehingga mereka menjual semua aset dan juga modal atau investasinya di negara tersebut. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya krisis tersebut. Terus, ini penyebab krisis ekonomi Asia itu pertama itu ada dua faktor ya, faktor internal juga faktor eksternal. Pada faktor internalnya ini itu yang pertama itu adanya ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik di Thailand, kemudian di Indonesia dan juga Korea Selatan. Ini dari ketiga negara macan Asia ini. Ketidakstabilan politiknya. Kalau di Indonesia pada tahun 97 itu ternyata ada ketidakstabilan politik yang terkait pada era kepemimpinan Presiden Soeharto pada waktu itu. Sehingga eh, kemudian ada meningkatnya ketidakpastian ekonomi pada era Soeharto tersebut. Terus pada Korea Selatan ternyata ini ada terjadinya konflik antara pemerintah dan juga para konglomerat besar di Korea Selatan tersebut yang dikenal dengan nama Cebol ya. Kita kenalnya dengan Cebol. Nah, serta isu-isu korupsi yang memperburuk situasi perekonomian di negara Korea Selatan tersebut. Selanjutnya yang kedua, ada ketidakseimbangan neraca pembayaran sehingga di sini ada terjadinya defisit neraca berjalan di mana nilai ekspor di negara-negara tersebut, macan Asia tadi ini itu nilai ekspornya lebih rendah dibandingkan dengan nilai impor negara-negara tersebut. Dan juga adanya kelebihan tingkat konsumsi di negara tersebut dan juga investasi secara berlebihan. Lalu ada faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi Asia 97 ini. Yang pertama, ada penarikan modal asing. Nah, ternyata arus modal jangka pendek tadi itu terbanyaknya investor yang menginvestasikan dananya di negara-negara tersebut, itu mereka terjadi panik panik selling ya, sehingga mereka menjual semua aset dan juga investasinya di negara-negara tersebut. Yang kedua, adanya kelemahan sistem perbankan di negara-negara tersebut. Ternyata praktik pemberian kredit itu yang buruk, praktik pemberian kredit yang buruk, pinjaman yang buruk, kemudian kepatuhan terhadap regulasi yang telah diterapkan itu sangat lemah sekali, dan juga ada keterkaitan dengan mata uang asing, di mana ketergantungan terhadap hutang luar negeri, di mana terhadap nilai dolar Amerika Serikat ya. Lalu di sini ada dampak krisis ekonomi Asia 97 terhadap Indonesia. Kalau kita lihat di sini ada beberapa dampak yang terjadi terhadap Indonesia. Yang pertama dampaknya itu penurunan nilai tukar mata uang rupiah. Nah, ini terjadi devaluasi yang secara drastis ya, maksud di sini devaluasi drastis artinya apa? Pada saat itu nilai tukar rupiah yang awalnya itu Rp1 itu sebesar 2.500 per dolarnya, kemudian di pertengahan tahun 97 tadi ini nilai tukar rupiah itu jatuh drastis hingga mencapai nilai Rp15 per dolar Amerika Serikat pada awal 1998 itu. Pertengahan 97 hingga awal 98 itu nilai dolar tuh nilai rupiah terhadap dolar itu sangat tinggi, itu 15.000 per dolarnya. Terus adanya kehilangan kepercayaan. Nah, penurunan ini kehilangan kepercayaan eh, terhadap kepemimpinan di era Soeharto pada waktu itu. Selanjutnya ada dampak terhadap inflasi. Ternyata pada era ini inflasi di Indonesia itu sangat tinggi sekali. Di mana devaluasi rupiah tadi itu yang sangat tinggi 15.000 per dolar tadi itu menyebabkan lonjakan harga impor dan juga menyumbang pada inflasi yang tinggi sehingga lebih dari 70% pada tahun 1998. Inflasi yang terjadi itu hampir lebih dari 70%. Terus karena inflasi tadi tinggi sehingga harga-harga kebutuhan pokok tadi pun tinggi. Yang ketiga, ternyata ada pada perekonomian nasional ini itu pada dampak krisis tadi ini menyebabkan perekonomian nasional hingga meningkatkan angka pengangguran dan juga kemiskinan. Dari yang awalnya sebelum tahun 1997 itu angka kemiskinan dan pengangguran Indonesia itu diawali pada presentasi 17% pada awal 96. Kemudian terjadi krisis ekonomi Asia ini pada 97 yang menyebabkan pengangguran dan kemiskinan meningkat menjadi 24% pada tahun 1998. Terus ini menyebabkan penurunan PDB, produk domestik brutonya menyusut hingga ke angka 13,7% pada tahun 1998. Nah, kemudian juga menurunkan investasi yang investor kehilangan kepercayaannya terhadap negara kita. Terus dampaknya apa? Dampaknya lagi tuh ya inflasi tinggi, kemudian harga pokok juga tinggi. Terus dampak yang kelima lagi adalah krisis perbankan, kebangkrutan bank terus. Nah, dari kebangkrutan bank ini pada tahun itu sehingga di sinilah
sejarahnya munculnya Bank Mandiri, peleburan antara bank-bank nasional yang lainnya yang ternyata bangkrut, tidak dapat mempertahankan apa tidak dapat mempertahankan bank tersebut, sehingga mereka beberapa bank, ada empat bank tersebut dilebur menjadi satu, hingga terbentuklah yang namanya tadi ini Bank Mandiri. Terus Indonesia mendapatkan bantuan dari IMF, International Monetary Funding, itu sebesar 43 miliar dolar untuk rekonstruksi perekonomian di negara kita. Terus dampak yang keenam lagi itu terjadi krisis politik dan juga sosial. Nah, dari inflasi yang tinggi tadi ini menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat kita terhadap kepemimpinan pemerintah dari Presiden kita Soeharto, sehingga hal ini menyebabkan demonstrasi yang besar-besaran hingga mengakibatkan lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998, sehingga terjadinya reformasi politik. Terus kebijakan moneter apa yang diterapkan oleh Indonesia pada saat terjadinya krisis ekonomi Asia 1997 ini? Ada dua kebijakan yang diterapkan oleh negara kita. Yang pertama itu ada kebijakan moneter ketat. Nah, pada kebijakan moneter ketat ini, yang pertama dilakukan adalah peningkatan suku bunga. Nah, ternyata Bank Indonesia itu menaikkan suku bunga. Tujuannya apa? Dengan menaikkan suku bunga ini, sehingga kepercayaan-kepercayaan investor tadi itu kita dapat menarik lagi, sehingga mereka dapat menyimpan dana mereka ke negara kita, dengan harapan tadi apa? Ternyata suku bunga kita tinggi, sehingga dana yang disimpan tadi itu akan berbuah lebih tinggi lagi ya, bunganya akan lebih tinggi itu tadi. Ini untuk mengembalikan kepercayaan para investor tadi. Nah, yang kedua, kebijakan moneter yang dilakukan itu adalah pengetatan likuiditas. Nah, dengan cara apa? Mengurangi jumlah uang yang beredar guna mengendalikan inflasi. Tadi karena jumlah uang yang beredar di masyarakat tadi terlalu tinggi, sehingga menyebabkan harga-harga barang, meningkatkan harga-harga barang secara drastis. Ini menyebabkan inflasi. Nah, supaya harga-harga barang tadi itu tidak terjadi inflasi lagi, maka pengetatan likuiditas, mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara tadi itu meningkatkan suku bunga yang ada di bank, sehingga para pemilik dana tadi itu menghimpun dana mereka di bank. Terus kebijakan yang kedua dilakukan adalah intervensi pasar. Nah, intervensi pasar ini yang pertama adalah di pasar valuta asing ya. Bank Indonesia menggunakan cadangan devisa kita, cadangan devisa negara kita untuk membeli lagi rupiah. Nah, tujuannya apa? Ini supaya nilai rupiah kita tadi itu dapat menguat di pasar valuta asing internasional. Dan juga negara kita menjual beberapa dolar kita tadi. Tetapi hal ini hanya berlaku sementara saja. Terus yang kedua, kita melakukan pengelolaan devisa. Nah, pada pengelolaan devisa ini tujuannya adalah apa? Tujuannya itu dengan kita itu mengelola cadangan devisa kita tadi, harapannya kita dapat mempertahankan tingkat cadangan devisa yang ada di negara kita. Gunanya apa? Untuk mendukung intervensi di pasar valuta asing tadi. Kita menggunakan cadangan devisa negara kita untuk membeli kembali rupiah kita, sehingga nilai rupiah kita tadi itu tidak jatuh merosot semakin jauh, artinya supaya dapat bertahan gitu ya. Dan juga kita menjual menjual dolar yang kita miliki untuk mempertahankan nilai rupiah tadi itu. Nah, BI, Bank Indonesia mengelola cadangan devisa dengan sangat hati-hati tadi itu. Nah, di sini juga kita tuh berusaha untuk memperoleh dukungan internasional, termasuk dengan kita diberikan dana bantuan dari IMF, International Monetary Funding, dan juga lembaga keuangan internasional lainnya untuk memperkuat cadangan devisa negara kita tadi. Nah, ada tantangan juga dampak dari kebijakan moneter yang telah dilakukan tadi. Dua kebijakan moneter yang telah dilakukan, kebijakan moneter ketat dan juga intervensi pasar. Yang pertama, ini menyebabkan kenaikan biaya pinjaman dengan meningkatnya suku bunga, sehingga ini menyebabkan biaya pinjaman menjadi lebih tinggi bagi perusahaan dan juga rumah tangga atau bagi masyarakat kita. Nah, sehingga ini memperberat kondisi ekonomi di dalam domestik ya, di dalam domestik kita. Sehingga menyebabkan apa? Penurunan aktivitas ekonomi, seperti tadi itu pengetatan likuiditas dan kenaikan suku bunga, menyebabkan penurunan investasi dan juga konsumsi, yang pada akhirnya ini memperburuk resesi ekonomi di negara kita.
Yang kedua itu, tantangan dan dampak itu efektivitas intervensi pasarnya ini. Ternyata cadangan devisa kita itu terbatas, sehingga intervensi di pasar valuta asing tadi dibatasi oleh jumlah cadangan devisa yang tersedia di negara kita. Ketika cadangan devisa tadi itu menipis, sehingga kemampuan Bank Indonesia untuk mempertahankan nilai rupiah, nilai tukar rupiah tadi itu juga akan menurun. Nah, di ini dan hal ini menyebabkan kepercayaan pasar, itu apa, meskipun intervensi pasar itu tadi dilakukan, itu kan hanya sementara saja. Nah, ketidakpastian ekonomi dan juga politik pada awal 98 tadi itu mengurangi efektivitas dan juga kebijakan ini dalam memulihkan kepercayaan pasar, kepercayaan masyarakat kita terhadap pemerintahan di era Soeharto tersebut. Sehingga terjadilah yang tadi itu namanya, demonstrasi besar-besaran hingga lengser yang mengakibatkan lengsernya kepemimpinan Presiden Soeharto kita. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.